Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mesin Turing. Pada kelompok kami ada 4 anggota, yaitu Fikri Prastyo Edi, Nugroho Yogi Suseno, Rizky Dian Pertiwi, dan saya sendiri Muhammad Farid Mahendra. Pada bagian sejarah mesin Turing, bisa dilihat sendiri PPT yang sudah kami share di grup. Langsung saja ke pembahasan pertama. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal, yaitu bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language. Ini ada perbedaan FSA atau PDA dan mesin Turing. Pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Pada FSA atau PDA, head hanya dapat digerakkan, sedangkan pada mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Pada FSA atau PDA, pita masukan banyak berisi string masukan, sedangkan pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pengaksesannya tidak dibatasi, dibandingkan dengan tempat penyimpanan PDA yang hanya dapat diakses dengan stack. Mesin Turing memiliki 3 komponen. 1. Pita. Sebuah pita masukan tak hingga panjangnya dan terbagi dalam sel-sel berisi simbol masukan. Apabila tidak terisi, maka akan diberi simbol blank. Kedua, head. Head yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri sebanyak satu sel dan berfungsi untuk membaca dan menulis simbol pada pita. 3. Finite state control. Otak dari mesin Turing berupa tabel fungsi transisi dan akan memberikan instruksi pada mesin. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali dinyatakan sebagai A1, A2, titik-titik, AN. Sedangkan sel di sebelah kanan, rangkaian simbol berisi B. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tapel. Ada Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan blank, di mana Q sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol masukan, gamma sebagai himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai himpunan state akhir, dan simbol blank sebagai simbol kosong. Bagian pada pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol B, blank. Ini adalah mekanisme kerja mesin Turing. Pergerakan mesin Turing, R artinya right atau kanan, sedangkan L artinya left atau kiri. Fungsi transisi. Pada state Q1, head menunjuk karakter A pada pita, menjadi head state Q1 menuliskan karakter A, lalu head berpindah ke kanan. Prinsipnya, dalam menggerakkan mesin Turing, lihat state semula dan simbol yang ditunjuk head. Kedua, berdasar fungsi transisi, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, dan gerakan head ke kanan atau ke kiri. Ketiga, bila dari pasangan atau state simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti. Keempat, bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input diterima. Sebaliknya, input ditolak. Ya, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jadi pada contoh soal yang pertama ini diketahui Q bernilai Q1 dan Q2. Kemudian ada sigma A, B, kemudian ada gamma A, B, blank, kemudian ada S-nya Q1 dan F-nya Q2. Kemudian pertanyaan adalah tentukan apakah inputan A, B, B, A diterima mesin Turing. Nah, diketahui fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah Q1, A sama dengan Q1, A, R. Cara bacanya adalah pada saat state Q1, head membaca karakter A, lalu ditransisikan menjadi
pada saat state Q1, head menuliskan karakter A, lalu berpindah ke arah kanan. R di sini artinya adalah right atau ke kanan. L di sini adalah left yang artinya ke kiri. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan pita terlebih dahulu. Jadi, gambarkan pita sesuai dengan jumlah masukannya. Masukannya adalah A, B, B, A, A. Kita tuliskan A, B, B, A, A. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pita ini kan berisi sel-sel yang aslinya adalah berisi himpunan kosong. Nah, jika sel itu tidak diisi sebuah masukan, maka sel tersebut isinya adalah himpunan kosong. Maka untuk memberi tanda bahwa sel tersebut isinya kosong, kita beri tanda blank atau huruf B kecil dicoret atasnya seperti ini. Jadi yang berisi masukan cuman yang di tengah A, B, B, A, A. Kemudian pada mesin Turing pembacaan pada pita itu dilakukan pada sel paling kiri, yaitu di sini, di karakter A. Kenapa bukan di sini? Karena pada sel yang paling kiri ini isinya adalah himpunan kosong, jadi tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu dibaca. Makanya dimulai dari ini. Nah, tanda untuk membaca pada pita itu ditandai dengan head. Nah, panah ini berarti head. Nah, karena diketahui pada soal state awalnya adalah Q1, maka head ini digerakkan oleh Q1. Nah, berarti pada gambar ini kita bisa membacanya adalah pada saat state Q1, head membaca karakter A, atau bisa dituliskan dengan Q1, A. Nah, pada saat Q1, A ini kita lihat pada fungsi transisi yang diketahui pada soal. Lalu kita lihat pada fungsi Q1, A, kita lihat pada fungsi transisi yang diketahui pada soal. Nah, Q1, A kan sama dengan ini, fungsi ini, yang pertama. Yang pertama Q1, A, yang kedua Q1, B, yang ketiga Q1, blank. Nah, Q1, A adalah yang ini. Nah, pada fungsi ini Q1, A ditransisikan menjadi Q1, A, R, atau pada state Q1 head membaca karakter A, lalu berubah menjadi pada saat state Q1 head menuliskan karakter A, lalu berpindah ke kanan. Kemudian kita gambarkan sebuah pita seperti tadi. Nah, kita lihat di sini Q1, A menjadi, jadi yang paling gampang untuk mengerjakan ini caranya adalah kita lihat di sini Q1 dirubah menjadi Q1, berarti Q1 berubah menjadi Q1, berarti masih tetap. Kemudian karakter A, berarti karakter yang ditunjuk oleh Q1 tadi dirubah menjadi karakter A. Tadi kan ini yang ditunjuk oleh Q1, A dirubah menjadi A, berarti masih tetap. Kemudian head berpindah ke R atau berpindah ke kanan. Head ini berpindah ke kanan atau ke sini. Nah, lalu tuliskan sisa masukan yang diminta oleh soal. Di sini adalah pada state Q1 head membaca B, atau bisa ditulis Q1, B. Nah, kita lihat di soal Q1, B adalah yang ini. Kemudian kita gambarkan lagi pitanya. Kita lihat Q1, B di sini. Q1 dirubah menjadi Q1. Jadi masih tetap Q1. Kemudian karakter B dirubah menjadi karakter A. B ini yang ditunjuk tadi dirubah menjadi A. Lalu headnya berpindah ke R atau ke kanan. Kemudian kita tulis sisa masukannya B, A. Kemudian kita gambarkan lagi
pitanya sama seperti tadi. Oh ya, ini kan tadi kan berarti pada state Q1 head membaca B atau Q1, B. Berarti sama. Kita lihat di sini lagi. Q1 berubah menjadi Q1, berarti masih tetap Q1. Karakter B dirubah menjadi karakter A. B yang ditunjuk tadi dirubah menjadi karakter A. Kemudian head berpindah ke kanan. Head berpindah ke kanan. Lalu tuliskan sisa masukannya. Kemudian ini berarti Q1, A. Kita gambarkan pitanya lagi. A. Kemudian kita lihat Q1, A. Q1 berubah menjadi Q1, berarti masih tetap Q1. Karakter A ditulis menjadi karakter A. A yang ditunjuk tadi ditulis menjadi A. Lalu headnya berpindah ke kanan atau ke R. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan masukan yang tersisa adalah A. Berarti di sini adalah kita bisa membacanya ini Q1, A. Lalu kita tuliskan lagi, gambarkan lagi sebuah pita. Nah, kita tulis masukan yang sudah dibaca. Q1, A lagi. Nah, pada fungsi Q1, A, Q1 berubah menjadi Q1, berarti masih tetap. Karakter A ditulis karakter A yang tadi ditulis dengan karakter A. Lalu headnya berpindah ke R atau ke kanan. Nah, di sini kita bisa baca kan pada state Q1 head membaca karakter blank. Berarti kita tuliskan Q1, blank. Nah, kita gambarkan pitanya. Kita tulis karakter yang sudah dibaca tadi. Nah, di sini. Di sini untuk Q1, blank itu bakalan dirubah menjadi Q1 bakal dirubah menjadi Q2. Berarti kita tulis Q1 berubah menjadi Q2. Karakter blank yang tadi ditunjuk dirubah menjadi karakter blank. Berarti blank dirubah menjadi blank, berarti masih tetap. Kemudian headnya berpindah ke L atau ke kiri. Headnya di sini berpindah ke kiri. Ini menunjuk ke sini. A. Nah, di sini kita bisa mendapatkan berarti pada state Q2 head membaca karakter A atau Q2, A. Nah, kita lihat apakah fungsi Q2, A itu ada diketahui pada fungsi transisi yang ada di soal. Padahal fungsi transisi yang diketahui pada soal adalah cuman ada Q1, A, Q1, B, dan Q1, blank. Berarti kan Q2, A tidak termasuk fungsi transisi yang diketahui pada soal. Nah, jika sudah sampai sini, berarti mesin Turing akan berhenti beroperasi, akan berhenti membaca karakter. Dan kita lihat pada saat mesin Turing berhenti, state terakhir ini adalah Q2. Nah, kita lihat apakah Q2 merupakan state final yang diketahui pada soal. Nah, kita lihat yang diketahui. Nah, kita lihat yang diketahui pada soal F-nya atau state finalnya adalah Q2. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa inputan A, B, A diterima oleh mesin Turing.
Karena pada saat mesin Turing berhenti membaca karakter pada pita, state terakhir yang beroperasi adalah state final. Nah, itu adalah syarat utama jika inputan akan diterima atau tidak. Jadi, jika state-nya berhenti pada state final, inputan akan diterima, dan sebaliknya. Jika state terakhir bukan merupakan state final, maka inputan akan ditolak. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua, yaitu terdapat mesin Turing dengan konfigurasi sebagai berikut. Terdapat himpunan state berupa key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Kemudian himpunan inputannya berupa 0 dan 1. Dan selanjutnya himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca di dalam pita, yaitu 0, 1, X, Y, dan blank. Kemudian start state-nya dimulai dari state key 0 dan final state-nya berakhir pada key 4. Dan di sini terdapat tabel fungsi transisi. Jadi tabel fungsi transisi di sini cara membacanya adalah misalnya ketika key 0 membaca 0, maka transisi yang terjadi adalah pada sel berikut ini. Langsung saja kita praktekkan ke soalnya. Di sini terdapat soal, gambarkan pergerakan mesin Turing jika diinputkan 0011. Hal pertama yang dilakukan adalah kita harus menggambarkan pitanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggambarkan pita yang terdapat sel berjumlah 6, di mana setiap ujung kanan dan kirinya kita kosongkan. Jadi inputan ini kita mulai isikan dari sini. 0, 0, 1, 1. Kemudian kita lihat di sini start state-nya dimulai dari state key 0. Jadi key 0-nya kita tuliskan di sini. Jadi key 0 di sini dia menjadi head. Kemudian kita cocokkan dengan tabel fungsi transisi. Di sini key 0 membaca 0, maka transisi yang terjadi adalah sesuai pada sel berikut ini. Yang pertama adalah head key 0 ini berubah menjadi key 1. Ini berubah menjadi key 1. Kemudian key 1 menuliskan X. Dan untuk sel berikutnya berisi inputan yang sama. Kemudian key 1 ini berpindah ke kanan. Jadi dia berpindah ke kanan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari ketika key 1 membaca 0, transisi apa yang terjadi pada tabel fungsi transisi ini. Jadi mesin Turing ini akan terus berlanjut apabila ditemukan transisi pada tabel fungsi transisi ini. Dan apabila tidak ada transisi, maka mesin Turing akan berhenti. Pada key 1 membaca 0, transisi yang terjadi adalah pada sel berikut ini. Nah, pertama-tama kita lakukan dulu penggambaran pita dengan jumlah selnya sama seperti sel-sel sebelumnya. Pada pita sebelumnya maksudnya. Jadi di sini key 1 membaca 0. Headnya key 1 tetap key 1. Kemudian key 1 ini menuliskan 0.
Dan pada sel yang lainnya kita isikan inputan yang sama seperti pada pita sebelumnya. Kemudian di sini Q1 berpindah ke kanan, maka dia berpindah ke sini. Seperti ini. Langkah berikutnya sama seperti langkah sebelumnya. Kita cari ketika Q1 membaca 1. Q1 membaca 1, maka transisi yang terjadi adalah pada sel ini. Kita gambarkan pita dengan sel yang sama. Q1, state Q1 berubah menjadi Q2. Maka dia di sini. Kemudian Q2 menuliskan Y, menuliskan inputan Y. Inputan yang lain sama seperti sebelumnya. Kemudian Q2 atau headnya berpindah ke kiri. Seperti ini. Selanjutnya kita cari ketika Q2 membaca 0. Q2 membaca 0, maka transisi yang terjadi adalah seperti ini. Ketika Q2 membaca 0, headnya Q2 tetap Q2. Di sini. Kemudian Q2 menuliskan 0. Dan inputan yang lain sama. Sini 1. Q2 berpindah ke kiri. Nah, di sini. Kita cari saat Q2 membaca X. Q2 membaca X. Maka headnya Q2 berubah menjadi Q0. Di sini. Kemudian Q0 menuliskan X. Inputan yang lain sama. Kemudian Q0 berpindah ke kanan. Di sini, Q0. Kita tuliskan langsung saja. Q0. Selanjutnya, kita cari saat Q0 membaca 0. Q0 membaca 0. Q0 berubah menjadi Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Dan inputan yang lain sama. Ini 1. Q1 berpindah ke kanan. Di sini. Kita tuliskan langsung saja. Q1. Langkah selanjutnya adalah ketika Q1 membaca Y. Apakah ada transisi ketika Q1 membaca Y? Nih. Q1 tetap Q1. Headnya tidak berubah, dia tetap state Q1. Kemudian Q1 menuliskan Y. Inputan yang lain dituliskan dulu. Dan Q1 berpindah ke kanan di sini. Kita lanjutkan lagi mencari transisi ketika Q1 membaca 1. Q1 membaca 1.
Kita gambarkan dulu pitanya. Kemudian Q1 berubah menjadi Q2. Jadi headnya berubah menjadi state Q2. Q2 menuliskan Y. Q2 berpindah ke kiri. Di sini. Kita tuliskan Q2. Kita cari lagi transisi ketika Q2 membaca Y. Q2 membaca Y. Sini. Headnya Q2 tetap Q2. Kemudian Q2 menuliskan Y. Inputan yang lain sama. Q2 berpindah ke kiri. Kita cari lagi transisi ketika Q2 membaca X. Q2 membaca X. Ada, kita gambarkan pitanya. Q2 membaca X. Q2 berubah menjadi state Q0. Headnya berubah menjadi Q0. Q0 menuliskan X. Inputannya X. Kemudian Q0 berpindah ke kiri. Ke kanan maksudnya, maaf. Ke kanan. Di sini. Selanjutnya kita cari saat Q0 membaca Y, apakah ada transisi yang terjadi. Kita cari pada tabel fungsi transisinya. Q0 membaca Y. Di sini. Kita gambarkan pitanya. Q0 membaca Y. Q0 headnya berubah menjadi Q3. State-nya dari Q0 berubah menjadi Q3. Di sini. Kemudian Q3 menuliskan Y. Di sini ada inputan Y, X, dan X. Kemudian Q3 berpindah ke kanan. Di sini. Kita tuliskan langsung saja. Di sini dapat head berupa state Q3. Kemudian kita cari ketika Q3 membaca Y, apakah ada transisi yang terjadi? Di sini ada ya. Jadi kita gambarkan lagi pita dengan
jumlah sel yang sama. Di sini Q3 tetap Q3. Kemudian Q3 menuliskan Y. Inputan yang lain sama. Kemudian Q3 berpindah ke kanan. Kita cari transisi ketika Q3 blank, ini ya, dia kosong, jadi blank. Q3 blank. B dicoret ini adalah simbol blank. Jadi ini transisi yang terjadi. Kita gambarkan pita. Head Q3 berubah menjadi state Q4. Jadi Q4 di sini menjadi head. Kemudian Q4 ini menuliskan blank, jadi tetap kosong, tidak usah diisi apa-apa. Inputan yang lainnya dituliskan dulu, yang masih tetap seperti sebelumnya. Dan kemudian Q4 berpindah ke kanan. Jadi dia kosong. Kita tambahkan lagi di sini. Jadi di sini Q4 menunjukkan inputan blank atau membaca blank. Kita cari apakah transisinya ada ketika Q4 membaca blank. Di sini kosong, berarti mesin Turing berhenti pada state Q4. Karena di sini final state-nya berupa Q4, maka inputan ini diterima oleh mesin Turing. Inputan diterima. Sebabnya karena mesin Turing berhenti pada state Q4 maksud saya, maaf. Yang merupakan final state. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu diagram transisi atau graf pada mesin Turing. Jadi diagram transisi atau graf pada mesin Turing itu terdiri dari node-node yang menyatakan state, kemudian dihubungkan oleh edge. Jadi contohnya adalah ketika ada sebuah key, diketahui key bernilai Q1 dan Q2. Q1 adalah state awal dan Q2 adalah state akhir. Nah, state-nya ini akan kita rubah dalam bentuk node-node. Jadi node itu bentuknya seperti lingkaran biasa. Nah, jadi state Q1 kita rubah menjadi node dan state Q2 kita rubah menjadi node. Nah, antara node ini dihubungkan oleh garis yang dinamakan oleh edge. Nah, satu node ini bisa
mempunyai lebih dari satu edge, jadi bisa mengarahkan ke node lain atau mengarahkan ke dirinya sendiri. Kemudian di atas edge akan dituliskan bentuk simbol X per Y, kemudian D. Jadi ada nanti X per Y. Nah, D di sini adalah arah. Jadi arahnya bisa ke kanan atau R, right, dan ke kiri atau L. Jadi arahnya bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk state awalnya akan ditandai oleh tulisan start. Kita tandai dengan start. Dan state akhirnya akan ditandai dengan putaran ganda. Ya, seperti ini ilustrasinya, dan selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram transisi atau graf pada mesin Turing. Jadi, pada dasarnya diagram transisi pada mesin Turing itu terdiri dari node-node yang menyatakan state dan dihubungkan oleh edge. Jadi, karena state di sini ada Q0 sampai Q6, berarti nanti nodenya ada 6 yang menyatakan node Q0, node Q1 sampai node Q6. Nah, pada saat menghubungkan Q0, menghubungkan node 1 dengan node lainnya, nanti dihubungkan dengan sebuah garis yang dinamakan dengan edge. Sekarang ini kita ada satu contoh soal, langsung saja ya. Contohnya adalah soalnya sudah diketahui tabel seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar semua node yang sudah diketahui, atau kita menggambar satu persatu juga tidak apa-apa. Jadi pertama adalah kita menggambar node pertama, yaitu state Q0. Nah, ini namanya adalah node. Kemudian karena node pertama itu kita harus menandai dengan huruf start. Kemudian kita lihat Q0 di sini itu terhubung dengan Q1 dan Q5. Dengan Q1 dan Q5. Maka kita gambarkan node Q1. Lalu kita hubungkan antara Q0 dengan Q1 menggunakan garis. Nah, garis ini yang dinamakan dengan edge. Lalu, pada saat menggambar diagram transisi, di atas garis edge ini kita harus menuliskan sebuah format, yaitu karakter yang dibaca pada pita per karakter yang akan ditulis dan arah dari head tersebut. Jadi kita tuliskan adalah karakter yang akan dibaca 0 per karakter yang akan ditulis adalah B, dan arah gerakannya adalah R atau ke kanan. Maka kita menggambar panah kecil berarah ke kanan seperti ini. Nah, kemudian lanjut Q0 dengan Q1 sudah, berarti Q0 dengan Q5. Saya gambarkan di sini Q5. Lalu hubungkan Q0 dengan Q5 dengan sebuah garis edge. Kemudian tulis 1 per B, arah gerakannya ke kanan, berarti gambar panah ke kanan. Nah, kemudian Q0 sudah selesai. Kita lanjut ke Q1. Nah, Q1 berhubungan, Q1 kan menuju ke Q1, berarti dia akan menuju ke arah dirinya sendiri. Nah, simbol yang ditunjuk adalah 0 dan yang akan diganti 0, berarti 0 per 0. Arah gerakannya adalah R, berarti ke kanan. Kemudian Q1 terhubung dengan Q2. Kita gambarkan Q2 di sini. Lalu hubungkan dengan edge. Simbolnya adalah 1 dan 1, berarti 1 per 1 arahnya ke R atau ke kanan.
Kemudian Q1 sudah selesai, kita lanjut ke Q2. Q2 terhubung dengan Q3. Jadi kita gambar ke not Q3. Nah, Q2 ke Q3, gambarkan edge-nya. Q2 ke Q3 simbolnya adalah 0 dan 1, berarti 0 per 1, arahnya L, berarti ke kiri. Kemudian Q2 mengarahkan ke Q2, jadi dia mengarahkan ke dirinya sendiri dengan simbol 1 per 1, arahnya ke kanan. Kemudian Q2 mengarahkan ke Q4, kita gambar Q4 di sini, kita hubungkan. Nah, simbolnya adalah B dan B, kita tulis B per B, arahnya L, berarti ke kiri. Kemudian Q2 selesai, kita lanjut ke Q3. Q3 terhubung ke Q3, berarti dia mengarahkan ke dirinya sendiri. Itu adalah simbolnya adalah 0 per 0, 0 per 0, arahnya L, berarti ke kiri. Dan yang kedua, kita lihat di sini Q3 mengarahkan ke Q3 lagi. Nah, di sini kita tidak perlu menggambarkan edge untuk ke not ketiga Q3 lagi karena sudah diwakilkan oleh edge sebelumnya. Maka kita langsung menuliskan simbolnya saja. Jadi simbolnya ditulis 1 per 1, 1 per 1, arahnya adalah L, berarti ke kiri. Kemudian Q3 ke Q0. Q3 ke I0, simbolnya adalah B dan B, arahnya adalah R atau ke kanan. Kemudian Q3 selesai, kita lanjut ke Q4. Q4 nya mengarah ke Q4, berarti mengarah ke dirinya sendiri. Simbolnya adalah 0 dan 0, berarti 0 per 0, arahnya L, berarti ke kiri. Kemudian Q4 mengarahkan ke Q4 lagi, langsung saja tulis simbolnya 1 dan B, berarti 1 per B, arahnya L, berarti ke kiri. Kemudian Q4 mengarahkan ke Q6, kita tulis di sini Q6. Kemudian Q4 ke Q6 dengan simbol B dengan 0, B per 0, arahnya ke R, ke kanan. Oh ya, jangan lupa karena Q6 ini kan adalah state terakhir atau state final. Nah, maka kita harus menggambarkannya dengan menggunakan, ditandai dengan putaran ganda. Jadi state awal ditandai dengan tulisan start, dan state finalnya ditandai dengan putaran ganda. Kemudian Q4 selesai, lanjut ke Q5. Q5 mengarahkan ke Q5, simbolnya adalah 0 dan B, 0 per B, arahnya ke kanan. Kemudian Q5 mengarahkan ke Q5 lagi, simbolnya adalah 1 dan B, 1 per B, arahnya ke kanan, R ke kanan. Kemudian Q5 terhubung ke Q6, simbolnya adalah B per B dengan arah R ke kanan, B per B, arah ke kanan. Q5 selesai, kita lihat Q6, karena Q6 tidak terhubung ke node lainnya, berarti kita sudah selesai dalam menggambarkan diagram transisi atau graf pada mesin Turing. Seperti ini caranya, step-stepnya. Terima kasih.
Kali ini kita masuk pada latihan soal yang pertama. Terdapat konfigurasi mesin Turing sebagai berikut. Terdapat himpunan state berupa Q1 dan Q2, kemudian ada himpunan inputan berupa 0 dan 1, kemudian ada himpunan pita yang ditulis atau dibaca di dalam pita, yaitu ada 0, 1, dan X, dan start state-nya dimulai dari state Q1 dan final state-nya berakhir pada Q2. Dan diketahui juga di sini fungsi transisinya. Di sini terdapat transisi ketika Q1 membaca 1 dan juga Q1 membaca 0, kemudian Q2 membaca X, dan Q1 membaca blank. Jadi kita langsung saja mengerjakan soalnya. Jika diinputkan string 101010, gambarkan gerakan mesin Turing yang akan terjadi. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar pitanya terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan inputan yang diketahui pada soal tadi. Sama seperti contoh soal sebelumnya, pada ujung kanan dan ujung kiri pita kita kosongkan. Jadi kita mulai dari sini. 1 0 1 0 1 0. Di sini diketahui start state-nya dimulai dari state Q1. Jadi kita tuliskan pada inputan yang pertama di sini. Kita tuliskan Q1. Jadi Q1 ini menjadi head ya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah di sini Q1 membaca 1 ada fungsi transisinya. Nah, di sini ada. Jadi kita gambarkan pita lagi. Agar cepat dalam pengerjaannya, kita langsung saja tuliskan inputan sama seperti pita sebelumnya, tapi pada sel yang terdapat head, pada sel yang ditunjuk oleh head, kita kosongkan. Jadi di sini ada 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian kita baca fungsi transisinya di sini. Ketika Q1 membaca 1, state Q1 ini tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Jadi kan Q1 tempatnya di sini. Kita simpan dulu tulisan Q1-nya. Jadi kita langsung tuliskan X-nya di sini. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Q1 kita pindahkan ke kanan, berarti di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari pada fungsi transisi ketika Q1 membaca 0. Apakah ada? Nah, di sini ada ketika Q1 membaca 0. Maka kita langsung saja gambarkan pitanya. Sama seperti yang sebelumnya, kita tuliskan inputan dan yang ditunjuk oleh head ini kita kosongkan. Di sini ketika Q1 membaca 0, head-nya dari state Q1 berubah menjadi Q2. Di sini kita tuliskan nanti
karena nantinya state ini akan berpindah, maka kita ingat-ingat dulu. Kemudian Q2 kemudian Q2 menuliskan 1. Jadi di sini Q2 menuliskan 1. Q2 kan tempatnya di sini. Kemudian dia berpindah ke kiri. Di sini Q2. Selanjutnya kita cari lagi apakah saat Q2 membaca X ada fungsi transisinya. Q2 membaca X. Nah, ada di sini. Jadi kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan lagi inputan sama seperti pita pada langkah sebelumnya. Yang terdapat maksud saya yang ditunjuk head kita kosongkan. Kemudian kita lihat fungsi transisinya. Ketika Q2 membaca X, state Q2 ini berubah menjadi Q1. Kemudian Q1 menuliskan X, jadi di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Jadi yang awalnya di sini berpindah ke kanan di sini. Kemudian kita cari lagi ketika Q1 membaca 1, apakah ada fungsi transisinya? Ada. Jadi kita gambarkan lagi, yang artinya mesin Turing ini masih terus berlanjut. Kita tuliskan inputan pada pita sebelumnya. Kemudian kita baca fungsi transisinya. Ketika Q1 membaca 1, Q1 tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Jadi di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Ke kanannya, jadi di sini. Kemudian kita lanjutkan. Q1 membaca 1, berarti sama seperti sebelumnya. Memakai fungsi transisi yang ini. Kita gambarkan pitanya. Kemudian kita tuliskan inputannya. Kita kosongkan, kita lewati yang ini. Kemudian Q1 tetap Q1. Q1 menuliskan X. Di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Kita lanjutkan. Kita cari ketika Q1 membaca 0, apakah ada fungsi transisinya? Q1 membaca 0. Ini. Ada, jadi kita gambarkan lagi pitanya. Kita tuliskan inputan sama seperti pita sebelumnya. Yang ditunjuk head kita lewati. Kemudian kita baca fungsi transisinya. Ketika Q1 membaca 0, state Q1 berubah menjadi Q2. Kemudian Q2 menuliskan 1. Jadi di sini 1. Kemudian Q2 berpindah ke kiri. Jadi dari sini berpindah ke kiri. Dan sudah berubah menjadi Q2.
Kita lanjutkan lagi, kita cari fungsi transisi Q2 membaca X. Q2 membaca X. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputannya. Kemudian kita baca, ketika Q2 membaca X, Q2 berubah menjadi Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Di sini berpindah ke kanan dan sudah berubah menjadi Q1. Kemudian kita cari Q1 membaca 1. Kita gambarkan pitanya. Kemudian tulis inputannya. Q1 membaca 1. Q1 tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Di sini X. Dan Q1 berpindah ke kanan. Di sini. Kita cari lagi fungsi transisi Q1 membaca 1. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputannya. Q1 membaca 1. Q1 tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan X. Di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Headnya berpindah ke kanan. Di sini Q1. Kemudian kita cari fungsi transisi di mana saat Q1 membaca 0. Q1 membaca 0. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputannya. Kita kosongkan yang ini, yang ditunjuk head. Q1 membaca 0. Q1 berubah menjadi Q2. Kemudian Q2 menuliskan 1. Di sini 1. Q2 berpindah ke kiri. Jadi Q1 ini tadi sudah berubah menjadi Q2 dan dia berpindah ke kiri. Kita cari saat Q2 membaca X. Nah, di sini ada. Jadi mesin Turing ini masih terus berlanjut karena masih ada fungsi transisinya. Kita tuliskan inputannya. Q2 membaca X. Q2 berubah menjadi Q1. Q1 menuliskan X. Kemudian Q1 tadi berpindah ke kanan. Ini Q2 sudah berubah menjadi Q1 ya. Jadi dia berpindah ke kanan. Di sini Q1. Kita lanjutkan di sini pada
Q1 membaca 1. Kita cari fungsi transisinya. Kita gambarkan pitanya. Kemudian kita tuliskan inputan sama seperti yang sebelumnya. Yang ditunjuk head kita kosongkan. Ketika Q1 membaca 1, Q1 tetap Q1, kemudian Q1 menuliskan X. Di sini X. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Jadi dia awalnya di sini, kemudian berpindah ke kanan. Jadi di sini. Q1 membaca blank. Kita cari Q1 membaca blank, fungsi transisinya ini. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputan. Ketika Q1 membaca blank, Q1 berubah menjadi Q2. Kemudian Q2 menuliskan blank. Jadi di sini tetap blank, tetap kosong. Kemudian Q2 berpindah ke kanan. Jadi kita tambahkan sel satu lagi di sini karena dia bergerak ke kanan. Dan ini sudah berubah menjadi Q2. Jadi dia di sini. Q2 membaca blank. Kita cari apakah ada fungsi transisi Q2 membaca blank. Tidak ada ya. Di sini adanya Q2 membaca X. Jadi mesin Turing ini berhenti pada state Q2. Dari pertanyaan di atas, gambaran mesin Turing yang terjadi di sini terjadi transisi sebanyak 14 kali. Jadi headnya berpindah sebanyak 14 kali. Kita lanjutkan pada latihan soal nomor 2. Di sini terdapat konfigurasi mesin Turing dan fungsi transisi yang sama seperti soal nomor 1. Dan di sini pertanyaannya saja yang beda. Jika diinputkan string 101010, apakah inputan tersebut akan diterima oleh mesin Turing? Berikan alasannya. Jadi kita kembali pada pekerjaan yang sebelumnya. Di sini kita telah menyelesaikan pergerakan mesin Turing, bahwa mesin Turing ini berhenti pada state Q2. Karena state Q2 ini merupakan final state dari mesin Turing ini, maka inputan 101010 ini diterima oleh mesin Turing. Alasannya karena mesin Turing berhenti pada state Q2 yang merupakan final state.
Kita lanjutkan pada latihan soal nomor 3. Di sini diketahui mesin Turing dengan konfigurasi sebagai berikut. Memiliki himpunan state berupa Q1 dan Q2, dan himpunan inputannya berupa A dan B, kemudian himpunan pita yang ditulis atau dibaca dalam pita, yaitu A, B, dan blank. Kemudian start state-nya terdapat pada Q1 dan final state-nya pada Q2. Dan diketahui pula di sini fungsi transisinya sebagai berikut. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Jika diinputkan string A, B, 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 A, gambarkan gerakan mesin Turing yang terjadi. Pertama, kita gambarkan pitanya terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan inputan di sini, yaitu A, B, 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 A. Di sini diketahui start state-nya yaitu Q1, jadi kita letakkan pada inputan yang pertama di sini. Kemudian kita baca, kita cari fungsi transisinya saat Q1 membaca A. Q1 membaca A. Terdapat fungsi transisi sebagai berikut. Kemudian kita gambarkan pita untuk menuliskan inputannya lagi di sini. Kita kosongkan yang ditunjuk oleh head. Di sini, saat Q1 membaca A, Q1 tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan A, jadi di sini A. Kemudian Q1 berpindah ke kanan, headnya berpindah ke kanan, sini. Dan dia tetap berupa state Q1. Kemudian kita cari lagi fungsi transisinya ketika Q1 membaca B. Di sini, ketika Q1 membaca B. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputannya. Ini yang ditunjuk head kita lewati. Q1 membaca B. Q1 tetap Q1. Kemudian Q1 menuliskan A. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Headnya berpindah ke kanan. Dari sini berpindah ke kanan. Sini. Kemudian kita cari lagi fungsi transisi. Q1 membaca B. Kita gambarkan pitanya. Kita tuliskan inputannya. Kita lewati yang ini. Q1 tetap Q1. Q1 menuliskan A. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Q1 membaca B, sama seperti sebelumnya. Kita tuliskan inputannya, kita lewati yang ini. Q1 membaca B, Q1 tetap Q1, Q1 menuliskan A. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Sini. Kita cari ketika Q1 membaca A.
Kita cari pada fungsi transisi di sini Q1 membaca A. Kita gambarkan pitanya. Q1 membaca A. Q1 tetap Q1. Q1 menuliskan A. Kemudian Q1 berpindah ke kanan. Pindah ke kanan. Kemudian kita cari ketika Q1 membaca blank. Karena di sini kosong, blank. Jadi pakai fungsi transisi yang ini. Kita gambarkan lagi pitanya. Kita tuliskan inputannya. Ketika Q1 membaca blank, dia berubah menjadi Q2. Headnya, state-nya berubah menjadi Q2. Kemudian Q2 menuliskan blank, jadi di sini tetap blank. Kemudian dia berpindah ke kiri. Dia berpindah ke sini dan dia sudah berubah menjadi headnya sudah berubah menjadi state Q2. Kita cari Q2 membaca A. Cari fungsi transisinya di sini. Karena di sini tidak ada fungsi transisinya, maka mesin Turing berhenti. Jadi pergerakan yang terjadi pada mesin Turing ini terdapat 7 kali pergerakan head dan berhenti pada state Q2. Di sini kita lanjutkan latihan soal nomor 4. Jadi nomor 4 di sini merupakan lanjutan soal nomor 3. Jadi mesin Turingnya memiliki konfigurasi dan fungsi transisi yang sama seperti soal sebelumnya. Pertanyaannya, jika diinputkan string A, B, 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 A, apakah inputan tersebut diterima oleh mesin Turing? Berikan alasannya. Kita lihat lagi pada pekerjaan kita sebelumnya, pada soal nomor 3, bahwa kita sudah menggambarkan pergerakan mesin Turing. Pergerakan yang terjadi di sini adalah sebanyak 7 kali perpindahan head dan diakhiri oleh state Q2. Jadi state terakhir pada mesin Turing ini yaitu adalah state Q2 dan final state dari mesin Turing ini juga merupakan state Q2. Jadi kesimpulannya adalah jika diinputkan string A, B, 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 A ini, inputannya diterima oleh mesin Turing. Alasannya karena mesin Turing berhenti pada state Q2 yang merupakan final state. Selanjutnya ke pembahasan soal nomor 5. Diketahui mesin Turing M, Q, ada Q1, Q2, Q3, Q4, sigma dengan 0, 1, gamma, 0, 1, B, di state awal ada Q1 dan akhirannya di Q4. Di sini sudah diketahui tabelnya.
Kita disuruh membuat diagram transisi dari mesin Turing M. Langsung saja ke pembahasan jawabannya. Pertama kita buat dulu di sini Q1, Q2, Q3, dan Q4. Pada awalan start kita tulis di sini. Langsung saja kita membaca tabelnya. Pada Q1 yang bernilai 0 itu tidak ada, maka kita hiraukan saja. Lalu Q1 yang bernilai 1 ada pada Q2. Langsung kita buat garis seperti ini. Q1 menuju Q2 yang bernilai 1, kita tulis 1 di sini. Lalu kita kasih slash. Nah, setelah slash ini menandakan satu ini mau diganti nilai berapa gitu. Di sini kita pilih tengahnya ada 0. Kita tulis di sini 0. Dan di sini ada tanda R. Artinya right. Kita bikin garis ke kanan. Langsung ke Q2. Q2 yang bernilai 0 itu ada pada Q3. Kita buat garis ke Q3. Bernilai 0 slash kita ambil tengahnya 1. Tandanya L, left. Berarti kita kasih tanda ke kiri. Q2 yang bernilai 1 yaitu Q2 sendiri. Kita bikin garis seperti ini. Bernilai 1, kita ambil tengahnya 1. Tandanya right ke kanan. Langsung Q2 yang bernilai P itu ada pada Q3. Karena kita sudah membuat garis, maka tidak usah dibuat garis lagi. Q2 bernilai P slash kita ambil tengahnya 1 dengan tanda L, left. Langsung ke Q3. Q3 yang bernilai 0 ada pada Q4. Kita buat garis seperti ini. Bernilai 0 slash kita ambil tengahnya 0 dengan tanda right, kanan. Lalu Q3 yang bernilai 1 ada pada Q3 sendiri. Kita buat garis seperti ini. Bernilai 1 slash kita ambil tengahnya 1 dengan tanda ke kanan. Lalu Q3 bernilai P. Karena kita sudah membuat garis ke Q4, maka tidak usah dibuat garis lagi. Kita tulis bernilai P slash ambil tengahnya ada 0 dengan tanda ke kanan. Karena Q4 tidak ada, maka kita kasih lingkaran seperti ini. Ini pembahasan
Dan jawaban dari soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 7. Diketahui mesin Turing memiliki spesifikasi M sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian ada 0,1, ada 0,1, X, Y, B. Kemudian ada delta, ada Q0, Q4, dan blank. Nah, pertanyaan adalah tentukan Q, sigma, gamma, S, dan F dari spesifikasi mesin Turing di atas. Nah, seperti yang kita tahu, mesin Turing itu memiliki 7 tupel dengan penjelasan seperti ini. Jadi, M sama dengan Q, kemudian sigma, kemudian ada gamma, delta, S, F, lalu ada blank. Nah, cara untuk mengerjakan soal di atas adalah kita harus mengurutkan urutan 7 tupel dari mesin Turing pada soal di atas. Jadi soal di atas kan memiliki spesifikasi seperti ini. Nah, kita urutkan sesuai dengan 7 tupel ini. Pertama berarti Q0, Q1, Q2, Q4 itu merupakan Q. Kemudian 0,1 itu merupakan sigma. Kemudian 0,1 X, B, X, Y, B itu adalah gamma. Kemudian ini adalah merupakan simbol dari delta. Q0 adalah S, Q4 F, kemudian blank adalah blank. Sekarang kita tuliskan sesuai dengan yang diminta oleh soal. Yang diminta oleh soal adalah Q, sigma, gamma, S, dan F. Berarti jawabannya adalah Q, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian sigmanya 0,1, kemudian gamanya 0,1, X, Y, B. S state awalnya adalah Q0 dan F state akhirnya adalah Q4. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang mesin Turing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.